Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita tak henti-hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayahnya, ugi nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, nikmat takwa, sehingga kita dipertemukan dalam majelis ilmu, yaitu majelis Al-Ibris. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah inayahnya. Dengan taufik hidayah tersebut kita senantiasa dituntun oleh Allah dan selalu dekat dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat serta salam mari kita intinya haturkan junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mari kita bika pengawasan pada malam hari ini dengan membaca surat Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Moga kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 101. Insyaallah duki 106. An-Nisa 101. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru
من الصلاة أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فيميلون عليكم ميلة واحدة
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فأنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Wala takun lil khainina khasima. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ayat-ayat yang lalu masih menjelaskan tentang keutamaan berjihad, berjuang di jalan Allah sabilillah, ya. Kemudian keutamaan untuk berhijrah, ya. Dan juga pahala-pahala bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang berlipat-lipat derajat, ya, telah disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Artinya bahwasanya perintah untuk terus berjuang di jalan Allah, ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ya, inilah nanti yang dalam ayat ini para sahabat lakukan. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada kata lain yaitu sami'na wa ata'na. Ketika Nabi meminta dawuh untuk berhijrah ke Madinah, maka seluruh sahabat-sahabat Nabi mengikuti perjalanan Nabi menuju Madinah yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer. Padahal pada waktu itu untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah itu butuh perasaan yang berat untuk meninggalkan tanah kampungnya. Tidak hanya keluarga yang ditinggalkan, harta benda semuanya ditinggalkan. Yang ada di Mekah semuanya tinggalkan semua, mengikuti dawuh Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga beberapa sahabat Nabi yang masih tersisa di Mekah, yang masih dalam kondisi lemah, terkadang mengalami berbagai penyiksaan oleh kaum musyrikin di Mekah. Kondisi yang lemah, miskin, gak punya harta benda. Banyak dari sahabat Nabi berapa yang teraniaya, terpinggirkan, ya. Bahkan tidak jarang pula sahabat-sahabat Nabi tersebut menyembunyikan keislamannya karena mereka dalam kondisi minoritas di Mekah, tidak ikut hijrah karena kondisi tertentu, ya, dia menyembunyikan keislaman. Padahal mereka itu Islam, bersyahadat, tapi disembunyikan karena kondisinya memang lemah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah juga mendapatkan tanggapan yang luar biasa, sambutan yang luar biasa, ya, dari sahabat-sahabat Ansor. Ya,
diterima dengan lapang dada, ya, semuanya diberikan, bahkan menganggap sahabat-sahabat Nabi dari Mekah tadi seperti keluarganya sendiri. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah, kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy, kaum kafir Mekah, musyrikin Mekah masih tetap ingin merongrong dakwah Nabi. Bagaimanapun caranya dakwah Nabi yang di Madinah itu harus jangan berkembang. Mereka melakukan berbagai cara supaya dakwah Nabi di Madinah itu tidak berjalan dengan mulus. Apa yang terjadi? Yang tidak terelakkan adalah peperangan. Perang yang pertama adalah perang Badar, sebagaimana sudah kita sampaikan, kita kaji. Perang Badar 313 melawan 1000 pasukan musuh. Tapi dengan keyakinan, ketakwaan pada Allah, kesungguhan, perang Badar tersebut yang tidak seimbang jumlahnya tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin, kaum mukminin Madinah. Ini bukti bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Allah menjadi salah satu bukti turunnya pertolongan dari Allah. Kalau kita yakin iman takwa pada Allah, maka Allah akan menurunkan rahmat, berkah dan pertolongan yang tak disangka-sangka. Nah, pada ayat ini menyampaikan bahwa di tengah-tengah perjalanan, khususnya dalam peperangan, itu tentunya kondisinya tidak sama dengan kondisi seperti biasanya atau dalam kondisi tidak perang. Walaupun demikian, yang namanya menjalankan ibadah sholat itu adalah wajib, harus dilakukan pada tiap-tiap muslim. Tentunya sholat dalam kondisi perang dan kondisi tidak perang berbeda. Ayat ini nanti memberikan penjelasan bagaimana kondisi Nabi dan sahabat-sahabat waktu itu menjalankan sholat dalam keadaan gawat, darurat, dan kondisi peperangan. Ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ayat 101. Rikala sira kabeh lelungan ketika kalian semua dalam perjalanan, maka ora ana alangan sira kabeh ngringkes salat. Ketika kita dalam perjalanan safar tidak ada halangan, maka diperbolehkan untuk meringkas salat. Ringkas itu berarti dibagi dua, yang 4 bagi menjadi 2. Zuhur, asar, yang 4 apa? Isya. Yang 4 itu ya dibagi menjadi 2, namanya diringkas. Patang rakaat dadi kari loro, 4 diringkas menjadi 2. Menawa sira kabeh kuwatir difitnah wong-wong kang padha kafir, umpamanya kalian semuanya itu ya khawatir kalau ada fitnah, ujian dari orang-orang kafir, sak temene wong kafir iku musuh ira kabeh kang terang. Orang-orang kafir itu musuh kalian yang nyata. Tanbihipun ayat 101 menika kanggo dalil. Dalil apa? Dalil wenange salat qashar tumrape wong-wong kang musafir. Ayat ini juga menjadi dalil, yaitu meringkas salat atau qashar ya. 4 menjadi 2.
Miturut zahire ayat iki ya angger lunga. Kalau secara zahirnya ayat ini pokoknya kalau berpergian jauh safar maka diperbolehkan mengqashar 4 menjadi 2. Ora peduli namung lunga setengah kilometer. Wah, ini malah sangat radikal ya tadi. Ini secara zahirnya itu jenenge lunga ya ora adoh ora sepenting lunga. Nah, ini ya. Lunga setengah kilometer wis boleh wis qashar. Ini zahiripun. Kalau letterleknya kaya umpamane wong kang ahli mahami zahir ayat sarasan. Kalau pemahaman zahiriyah itu ya seperti itu. Nanging madhab papat manfaat itu sinten Bapak Ibu? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Madhab papat wis padha netepake yen kang dimaksud iki yaiku lelungan kang adoh. Pendapat zahiriyah mau sing zahiriyah mau madhab zahiriyah ya sempenting agar lunga entuk qashar. Penting ya. Sekilo, 2 kilo ya wis kene ndi Pak? Kene 0 kilometer wis qashar. Kene ndi Bantul Pajangan wis luwih kok qashar. Itu madhab zahiriyah. Pokoke lelungan ning kene ora ono catetlane adoh pira ora ono kok. Pokoke lelungan qashar itu madhab zahiriyah. Zahir. Tapi empat imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali iki maksudnya iki ora lunga sing cedhak-cedhak ngono, lunga sing adoh, sing rada adoh. Ya, ini 4 mazhab sepakat. Yang dimaksud adalah lelungan adoh. Dadi ora angger lulungan, ora angger lunga-lunga. Malah ana sing nafsiri ning tafsir Jalalain diterangake yen ayat iki diterangake kanthi hadis kang mertelokake yen kang dimaksud iki lelungan kang adoh yaiku patang barit. Nah, iki ana Qur'ane hadis dalam tafsir Jalalain adoh ini minimal patang barit. Barit iki pira? Ada penjelasannya. Miturut hitungan kilometer ini dalam Al-Ibris ini menjelaskan miturut hitungan kilometer patang barit iku kurang luwih 85 kilometer. Ana sing ngomong 85, ana sing ngomong 90, ana 107. Kira-kira patang barit kuwi semono 85, 107. Ya, iku hitungnya. Sudah boleh qashar diringkes. Mulane para maos yen ninggal buku-buku waton saiki kudu kang hati-hati. Jadi nek ngaji maca buku-buku ya, perbedaan pendapat yang harus hati-hati ya. Jadi orang anggar-anggar sedih-sedih qashar, ini Bantul qashar, sini UMJ kan lebih dari 1 kilo ya Mas. Qashar kan. Nah, orang anggar-anggar itu. Walaupun yang ini orang mau hitungannya qashar itu berapa tapi kan ulama yang menjelaskan. Nah, dalam ayat ini enggak dijelaskan salah. Lajeng 102 wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal yakhudhu aslihatahum dan seterusnya. 102 iki ayat nerangake aturan salat nalikana ing peperangan. Nah, ini ayat ini sekaligus lebih khusus lagi menceritakan dalam kondisi peperangan, yaitu prajurit-prajurit muslimin dibagi dadi wong
ponto, diponto-ponto, dibagi. Sak ponto salat bareng-bareng karo imam. Pontoan selanjutnya kepindo ya jogo. Jadi ketika ada yang imam salat, lainnya jaga dalam perang ya. Ngadepi mungsuh. Jadi satu salat, satu rombongan jaga. Sawise oleh sarakaat ponto-ponto mau ya niat mufaraqah lan nerusake salat dhewe-dhewe. Nah, ini dalam peperangan gawat. Sawise padha rampung nuli buyar lan gantian panggonan ponto-ponto kapindo kang jaga mau, gantian sing jaga kemudian melaksanakan salat. Nuli ponto-ponto maneh kepindo salat makmum marang imam kang isih nunggu. Lan sajroning salat mau muslimin kudu tansah siap gegaman lan waspada. Nah, pada waktu itu dalam kisah jadi orang-orang kafir musuh itu berjaga-jaga juga. Mereka golek lenone kaum muslimin. Salah satu mencari lemahnya adalah ketika muslim dalam sholat. Sholat itu kan bisa diserang dari belakang, dari depan. Sholat. Nah, disinilah ada aturan tadi ya, sholat qashar, dan Nabi membentuk barisan-barisan tadi, membagi-bagi, monto-monto. Ya, ada yang sholat, ada yang berjaga sambil membawa senjata. Perlune yen wis talumpo wong-wong kafir arep nyerbu. Jadi orang-orang kafir kuwi kalau melihat orang muslim sholat itu pengennya menyerbu dari belakang, nyergap bareng-bareng. Tanbihipun aturan sholat khauf iku, sholat dalam keadaan khawatir tadi, ketakutan dan sebagainya itu warna-warna, sebab ana kalane mungsuh ana ing arah kiblat, ana kalane ora ing arah kiblat, lan ana kalane kahanan wis ruket banget. Jadi para maos kang kepingin weruh jelase diaturi ningali kitab Fathul Qorib ya. Di kitab Fathul Qorib dijelaskan bab salat-salat dalam keadaan perang ini ya, khauf ya, perang. Wallahu a'lam. Lajeng ayat 153, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah, ayat 103. Nalika sira kabeh wis rampung saking salat khauf, ketika kalian semua sudah selesai dalam menjalankan salat khauf tadi, sira kabeh padha dikira datang Allah taala nujuh ya, ngadeg lungguh lan nujuh teturun. Tetap setelah salat itu zikir kepada Allah, berdiri maupun dalam keadaan tiduran ya. Nuli ari kala sira kabeh wis krasa aman salat ira kabeh ya, kudu ditindakake kaya biasane. Nek wis aman, ora ana perang ya, aman tentrem biasa, ora perlu kosor-kosor. Ora ana bahaya, ora ana lelungan, kosor ora ana. Lunga ora, aku tak kosor sih. Orang keringanannya ada. Berarti melaksanakan sholat seperti biasanya ya. Sejatine sholat iku ing atase wong-wong mukmin ya, difarduake lan di waktu-waktu. Sholat itu ana wektune, asar ya sholat asar, zuhur, subuh dan sebagainya, ditentukan masing-masing waktunya. Zuhur, qashar zuhur, ya, asar, qashar asar, ringkas dan sebagainya, semua ada waktunya. Sira kabeh aja padha krasa apes
Apes apa? Apes mengejar musuh, ngejar-ngejar musuh. Menawa sira kabeh krasa lara merga tatu-tatu ira kabeh, jadi karena perang ya dengan musuh, sabenere mungsuh-mungsuh ira uga krasa lara, mereka juga sakit. Kaya oleh sira kabeh krasa lara. Tetapi sira kabeh duwe pangarep-arep perkara kang musuh-musuh ira kabeh ora duwe pangarep-arep. Yaiku pitulungane Allah Ta'ala lan ganjarane Allah Ta'ala. Wa kanallahu aliman hakima. Sebab tumurune iki ayat merga nalika rampung perang Uhud. Ini Bapak Ibu, ayat ini turun berapa mufasir setelah bubaripun perang Uhud. Perang Uhud menika kaum muslimin keadaan kalah ya. Kanjeng Rasul ngutus sawetara prajurit-prajurit kang padha ketawan supaya ngajar Abu Sufyan, ngejar Abu Sufyan. Walaupun kalah, kemudian diminta ngejar balik pasukannya Abu Sufyan. Nuli prajurit kang diutus mau ana wong lanang kelawan wajahe nuli dititipake salah sijine wong-wong Yahudi dan sebagainya. Jadi intine prajurit-prajurit tadi kang padha katon supaya ngejar Abi Sufyan. Jadi dalam perang Uhud setelah kalah tapi diperintah oleh Nabi untuk mengejar kembali pasukannya Abi Sufyan. Nuli prajurit kang diutus mau ya madulake ya tapu-tapune. Jadi tatu-tatune. Jadi prajurit-prajurit tadi kemudian menyampaikan ya tatu-tatunya yang sakit dan sebagainya, yaitu ini yang terjadi dalam peperangan Uhud. Ana wong lanang orang Tomat bin Ubairik ya nyolong kelambi wojo. Ini ono sing yang mencuri baju wojo nuli dititipake salah sijine wong-wong Yahudi barang bukti mau barang colongan mau ya konangan. Yahudi matur yen iki titipane Tokmah namanya. Nalika diperiksa Tokmah ingkar itu ya ora jujur lan sumpah ora nyolong, aku ora nyorong kok, padahal kuwi titipane Tokmah. Malah njaluk marang kaume supaya mbela perkarane ana ing ngersane Kanjeng Rasul. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat iki kang surasane ingsun Allah nurunake kitab Al-Qur'an marang sira Muhammad kelawan hak yang benar supaya sira ngukumi antarane menungso kelawan ilmu kang wis kaparengaken marang sira. Kasebut ana ing Al-Qur'an lan sira aja kelebu golongan wong kang padha mbalela marang wong kang padha cidra. Ya, jadi istighfarata sira sak temene Allah Ta'ala iku akeh ngapurane lan akeh welase. Nah, ini ayat 10. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mengisahkan tentang bagaimana tata cara sholat ya dalam peperangan, dalam keadaan bahaya, keadaan khawatir, keadaan takut, yang dinamakan sholat khauf, di mana diberikan rukhsah ya, keutamaan, kebolehan untuk mengqashar atau meringkas ya, sholat tersebut. Sebagian mengatakan meringkas dalam keadaan bahaya, dalam keadaan perjalanan jauh. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Beberapa pendapat ya
dari para ulama itu, sehingga sebagian menganggap adalah sunnah atau rukhsah atau sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan ketika syafat perjalanan jauh untuk meringkas atau sholatnya, apalagi dalam perang dan sebagainya, maka untuk meringkas sholat ini. Jadi ini adalah ayat rukhsah untuk meringkas sholat. Nah, bagaimana kalau nggak ada rukhsah, nggak ada kegiatan sahabat, ya berarti tidak dianjurkan ya untuk meringkas sholat ya. Berarti tidak ada safar, tidak ada sesuatu yang membahayakan, maka sholat seperti biasanya ya. Atau kalau asar yang 4, zuhur yang 4 itu biasanya, subuh 2 dan sebagainya. Ini itu Bapak Ibu, ayat ini memberikan hikmah bagi kita supaya kita senantiasa dalam keadaan apapun jangan meninggalkan sholat. Intinya itu sebenarnya Allah menyampaikan bahwa dalam keadaan apapun sholat harus wajib dijalankan, ditegakkan. Tidak ada alasan sibuk, alasan enggak. Alasan perang saja masih diharuskan, diwajibkan untuk menjalankan sholat ya, dengan kosong. Apalagi yang tidak perang ya, alasan sibuk, alasan macam-macam ya, belum waktu dan lagi repot itu bukan menjadi alasan Bapak Ibu. Jadi menjaga sholat itu wajib. Mari kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat. Syukur bisa jamaah di masjid ya, ini menjadi hikmah pelajaran untuk kita semuanya. Karena amalan yang pertama kali dihitung nanti di akhirat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah ibadah amalan yang lainnya ikut baik. Tapi kalau sholatnya nggak baik, bolong-bolong, apalagi tidak pernah ditunaikan, dikerjakan, amal yang lainnya ya bagaimana kan? Padahal sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat, jadi sholat itu tiangnya agama. Ya, kalau merobohkan tiangnya, ya agamanya dirobohkan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.